Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asgar Ali Al-Farabi. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam 4A. Di sini saya akan melakukan verbatim konseling individual di mana video ini dikhususkan untuk ujian akhir semester mata kuliah retorika. Di mana kelanjutannya saksikan terus. Baik semuanya, sekarang saya sudah sama salah satu konseling kita nih. Siapa dia? Perkenalkan, nama saya Tania Diana. Sekarang saya berkuliah di Presiden University dengan jurusan komunikasi. Terima kasih. Anak komunikasi nih, sama kayak saya anak komunikasi, tapi fakultasnya. Tapi sama-sama masih lingkup komunikasi karena saya juga dari bimbingan konseling Islam. Selanjutnya nih Kak, gimana? Apakah ada yang mau diceritain keluh kesahnya selama kuliah saat ini? Jadi kan karena aku ngambil kuliah reguler kelas malam dan katanya itu tuh full kelas online, maka dari itu kadang pas belajar tuh ke distract terus sama HP kan ya. Dosennya jelasin tapi akunya malah main HP terus ngecek ini ngecek itu. Nah mungkin kan kakaknya dari jurusan Bimbingan konseling Islam. Mungkin bisa ngasih sedikit saran gimana caranya biar ini tuh cara biar aku nggak ke distract tuh sama HP. Sedangkan kalau misalnya ngelihat terus ke layar kan bosen. Nah Kak, seperti itu aja, coba Kak tolong jelasin sedikit. Mungkin saat ini karena kita juga lagi masa pandemi gitu ya, belum semuanya kampus ngelaksanain kuliah tatap muka di kampus gitu secara langsung. Jadi chemistry antara mahasiswi dengan dosen itu kayak belum ada gitu. Sedangkan saat ini kita dituntut untuk selalu siap gitu. Kuliah, apalagi reguler kelas malam kan, betapa susahnya tuh giliran jadwal-jadwal orang-orang pada tidur, si kakak malah kuliah malam-malam gitu kan. Jadi mungkin untuk gimana caranya kita nggak ke distract gitu ya Kak, biar lebih fokus gitu ya sama mata kuliah daripada ke HP. Kalau saya menerapkan prinsip bukan semenjak kuliah juga ya, tapi semenjak saat SMA pun dulu saya selalu menerapkan sebelum belajar itu 10 menit atau 15 menit sebelum belajar itu saya selalu benar-benar off HP gitu. Jadi benar-benar datanya dimatiin, semuanya HP-nya dimatiin. Jadi kayak udah apa yang saya mau kerjakan malam ini, apa yang mau saya pelajari malam ini, semuanya fokus gitu. Biar fokus saya nggak terbagi-bagi. Karena kalau misalkan HP saya hidup pasti kayak selalu ada muncul nih notifikasi dari siapa gitu. Nah, jadi keterusan kan buat megang, terus kayak lihat, terus udah dari lihat jadi nambah merambat ke yang lain, mau ngeliat yang lain lah, jadi keterusan. Jadi malah fokus kita terbagi, terus kita malah nggak fokus sama apa yang ingin kita kerjakan gitu. Terus kayak fokusnya jadi malah ke HP bukan ke tugas, jadi tugasnya malah nggak selesai gitu, jadi malah main HP-nya yang lanjut gitu. Terus apalagi Kak kira-kira Kak yang mau diinin? Mungkin tentang kayak teman-teman yang ambis sih. Kan padahal kan sebenarnya anak kelas malam tuh isinya nggak cuma karyawan ya sebenarnya. Ada teman-teman dari yang nggak kerja juga masuk ke situ. Jadi kadang melihat teman-teman yang lain tuh kayak semangat banget belajarnya. Entah dia pas presentasi di depan bagus, public speakingnya keren-keren. Cuman aku nggak bisa kayak gitu, nggak tahu kenapa. Sebenarnya bisa ngomong cuman grogi dan nggak pintar nyusun kata-katanya. Nah di situ jadinya minder dan kadang kalau habis kelas tuh suka overthinking sendiri. Gitu. Kenapa sih kok orang-orang pada bisa, kok aku nggak pernah bisa gitu. Aku tuh kurang di mananya ya, apakah emang kurang latihan juga, mungkin kurang banyak interaksi sama teman-teman di kelas karena emang cuma dari Google Meet ya, jadi mau caper juga susah kan ya. Nah paling overthinking di situ aja sih. Kok teman-teman terus semangatnya mereka belajar tuh pada kenceng-kenceng banget gitu, padahal kayak misalnya dikasih tugas sama dosennya sekarang nih, mereka malam ini bisa aja ngerjain udah ngumpulin duluan gitu. Paling disitunya doang sih kelihatan ambisnya. Mungkin yang dialamin sama Katania ini nggak cuma Katania doang, tapi termasuk diri saya sendiri pun pada semester awal seperti itu. Jadi kayak kita tuh pengen bisa kayak teman-teman gitu loh, teman-teman yang fokus belajar,
ambis belajar, cuman balik lagi ke dalam diri kitanya bahwa pembawaan diri kita tuh emang santai, nggak pengen buru-buru gitu loh. Ya memang setiap proses dari belajar seseorang itu semuanya beda-beda karena beda kepala, beda juga prosesnya gitu. Kalau katanya itu tipenya kayak pengen nyantai, nggak pengen terburu-buru, tapi semuanya bisa selesai betul, gitu. Nggak perlu sempurna, yang penting apa yang aku kerjain dikasih ke dosen, dia pokoknya tugasnya selesai aja, ya kayak gitu. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kita tuh nggak bakal bisa tuntut diri kita harus sama dengan diri orang lain gitu. Entah temen kamu misalkan namanya si Fitri atau siapa gitu, atau mereka tuh belajarnya non-stop misalkan. Setiap malam tuh fokus materi. Jadi besok dia benar-benar on time persiapan kelas, dia udah menguasai materi yang bakal dipelajarin gitu. Sedangkan Tania tuh lebih nyantai. Jadi ngalir aja, udah kelas, kita perhatiin dosen ngajar materi yang disampaikan, kita nangkep gitu. Sedangkan kalau teman-teman tuh pas materi belum disampaikan, mereka udah ada persiapan, udah bisa ngejawab. Sebenarnya nggak ada apa ya, normal kan, normal. Semua itu balik lagi ke diri kitanya. Kalau misalkan diri kita menuntut untuk proses kita tuh pengen sama kayak orang lain, sama teman-teman ambis kita, sedangkan kapasitas diri kitanya udah beda. Kapasitas diri kitanya cuma setuk di situ aja gitu. Maksudnya bukan nggak ada kemajuan, diam di situ saja, bukan, tapi diri kitanya pengen belajarnya dengan cara yang lain gitu. Udah, saya mah belajarnya mau nyantai, nggak mau diambil pusing, nggak mau diambil ribet. Yang penting apa yang disampaikan sama dosen masuk ke saya gitu. Saya paham, saya ngerti, udah itu cukup gitu. Nggak usah belajar berlebihan sehingga ambis itu muncul, karena nggak semua ambis itu bagi saya itu nggak semua ambis itu bisa menghasilkan hal yang seperti yang kita inginkan. Misalkan kita ambis untuk mengejar sesuatu gitu, sedangkan hal yang kita kejar itu belum tentu berpihak sama kita gitu. Terus kalau dari ambis sendiri itu ada efek negatifnya juga nggak? Ada, mungkin ada sebagian efek negatifnya, karena ketika kita mengejar sesuatu gitu ya, kita terlalu semangat untuk mengejar itu. Kita tuh yakin bahwa dengan kalimat yang nggak akan ada usaha yang mengkhianati hasil gitu. Kita tuh jangan sampai berpihak pada satu titik saja, tapi kita tuh harus bisa berpihak sama fokus yang lain. Oh iya Kak, aku juga mau nanya. Jadi aku itu tipe orang yang kalau marah, kalau sedih gitu selalu mendem emosi aku. Nah kalau sebenarnya dari kakak kan udah belajar banyak pasti ya di psikologi hitungannya ya, tentang mental orang pasti tahu. Kalau memendam emosi itu baik atau enggak? Gitu. Coba tolong jelasin dikit biar aku. Oke. Yang udah saya pelajarin itu tentang emosi ya, utamanya kita pembahasannya. Dalam psikologi itu, emosi itu pasti setiap seseorang itu pasti ada emosi. Entah itu senang, bahagia, sedih, terpuruk, suka, dan duka, itu semuanya termasuk salah satu contoh emosi yang ada di dalam diri kita. Tapi tergantung lagi, balik lagi ke diri kitanya, ingin meluapkan emosi itu bagaimana dan seperti apa gitu. Ada orang ketika emosi itu dia lebih memilih untuk diam. Orang bagaimana caranya orang lain itu nggak tahu apa yang dia rasain. Entah dia lagi sedih, entah dia lagi senang, dia nggak mau sama sekali. Kayak orang tuh tahu kesedihan dia, orang-orang tuh cukup tahu senangnya dia aja. Padahal satu sisi semakin emosi kita pendam, maka semakin buruk gitu. Kayak efek sampingnya, karena satu sisi kita nggak bisa meluapkan emosi kita pada siapapun. Kita cuma mendem sendiri. Yang ada apa? Kita malah suka nangis, suka nyalahin diri sendiri, overthinking gitu. Yang ada tuh kita malah toxic in myself, kayak
kita tuh toksik terhadap diri kita sendiri. Padahal satu sisi kita tuh nggak boleh gitu loh. Kita tuh harus selalu memberi reward apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, kita harus kasih penghargaan terhadap diri kita, sekecil apapun. Jadi sebenarnya memendam emosi itu boleh gitu, boleh sebenarnya. Cuman ada kalanya juga nggak boleh. Nah, ada suatu saat di mana emosi itu harus bisa diluapkan. Entah katanya punya teman dekat atau teman yang bisa dipercaya, atau mama deh, di keluarga itu dekat sama mama atau sama kakak, sama adik atau sama ayah gitu, bisa cerita misalkan apa yang katanya rasain nih. Nah, sebenarnya aku tuh lagi kayak gini, aku tuh nggak bisa cerita sama siapa-siapa, bingung, sedih, sedangkan katanya tuh kayak berat gitu. Coba aja mulai dengan saya mengungkapkan emosi yang saya rasain, insya Allah dengan ungkapan yang udah saya luapin ke seseorang, semoga akan berkurang gitu. Nah, terus juga ketika aku mendam emosi, misalnya kan dari mulai nangis, semua sedih, pokoknya semua yang negatif terkumpul semua, apakah itu suatu saat nanti bisa meledak atau enggak gitu? Atau emang ya udah nggak bisa apa-apa, nggak meledak, nggak apa, jadi biasa aja gitu? Setiap orang ada caranya tersendiri sih ya buat memendam emosi. Ada seseorang yang ketika dia benar-benar udah nggak kuat, udah nggak tahan sama apa yang telah ia pendam, seketika di suatu waktu itu emosi itu bakal meledak. Entah itu marah, entah atau nangis terjerit-jerit, entah atau kayak ya pokoknya apapun yang ia luapin, ya udah itu hasil dari puncak emosi yang dia pendam gitu. Ada juga orang yang kayak benar-benar terlalu dipendam emosinya, maka jatuhnya kayak dia tuh susah untuk open mind terhadap orang lain, susah terbuka pikirannya sama orang lain, dia malu untuk ketemu sama orang lain, dia beranggapan bahwa dirinya itu nggak nggak pantas buat siapapun, saya nggak pantas berteman dengan siapapun, saya nggak pantas untuk dikenal siapapun gitu. Ada orang yang sampai segitunya, saking semuanya dipendam dalam dirinya sendiri, dia beranggapan bahwa dengan dia hidup sendirian, dia mampu menjalankan semuanya. Padahal pandangan dia itu salah, karena orang itu nggak bisa hidup tidak berdampingan dengan orang lain. Iya. Berarti Solusinya komunikasi. Apapun yang katanya rasain, emosi yang sedang katanya rasain, usahain ada seseorang yang bisa dipercaya untuk katanya luapkan emosi tersebut. Gitu. Kalau nggak ada orang, nggak ada tempat buat kita cerita, nah itu harus gimana? Sekarang kan zaman udah canggih ya. Pasti ketika kita butuh sesuatu, pasti di gadget kita tuh ada gitu. Mungkin katanya bisa hubungin psikolog atau konselor yang bisa katanya hubungin buat bisa diajak curhat, minta dicari solusinya, cari jalan keluarnya gitu. Karena sesungguhnya kita itu nggak bisa selalu mendem perasaan apa yang sedang kita rasain gitu. Jangan sampai kita cuman bisa meluapkan kebahagiaan yang kita rasain gitu. Sedih pun ada masanya ketika kita benar-benar terpuruk, nggak ada yang mau dengar keluhan kita, nggak ada yang mau dengar curhatan kita. Kita tuh harus selalu sadar bahwa kita hidup nggak sendirian. Kita ada Allah. Ketika semua manusia tidak bersedia untuk menjadikan bahunya untuk tempat bersandar gitu. Kita punya Allah di mana sujud, kita sandarkan sujud kita kepada Allah. Kita curhat sama Allah, minta solusinya sama Allah, dibukakan segala hikmahnya sama Allah. Aku mau nanya lagi, kenapa dulu pernah dekat sama seseorang pas zaman SMA, dan jadi dia itu orangnya susah ngungkapin perasaan dia. Entah dia lagi senang, lagi sedih, lagi marah, dia tuh datar aja. Kayak aku ngerasainnya kayak misalnya aku main sama teman-teman cowok aku yang di luar
pacar aku. Terus dia tuh kayak nggak pernah cemburu atau apa, jadi aku ngelihatnya dia fine aja, tapi aku nggak tahu dia dalamnya gimana gitu. Kenapa kok bisa orang sampai nggak bisa ngungkapin emosi yang dia rasakan itu tuh, kenapa? Apakah ada trauma kah atau gimana? Sebelumnya pas pacaran itu udah tahu belum kalau dia ini cowoknya emang tipenya seperti itu gitu? Pas sebelum pacaran gitu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Jadi sebenarnya nggak semua tipe cowok itu sama. Setiap orang beda kepala, beda pemikiran, beda isi hati. Ada cara tersendiri ketika orang meluapkan perasaannya kepada orang yang dia sukai gitu. Iya. Kayak misalkan kayak pacar Tania nih, mungkin bisa dibilang tipenya orangnya cuek banget, dingin, tertutup, orangnya belum bisa meluapkan hal apapun gitu, padahal sama pacar sendiri gitu. Satu sisi mungkin kita bisa lihat bahwa diri dia itu emang seperti itu tipenya dia itu tertutup, nggak bisa cerita sama orang lain, mungkin karena dengan dia cerita sama orang lain nggak bisa beri reward sama diri dia gitu, nggak bisa ngasih solusi, cuman cukup tahu, oh iya cukup tahu aja, nggak bisa ngasih apa-apa gitu loh, mungkin seperti itu. Terus cowok itu hakikatnya nggak semuanya hangat. Ada satu sisi cowok yang dingin gitu, ada yang bahkan sebutannya cowok 3 pintu, misalkan cowok kulkas 3 pintu, saking dinginnya kayak susah ditebak, ini cowok susah banget sih ditebaknya gitu. Satu sisi tuh kayak yang seperti itu tuh malah kita jadi penasaran, jadi misterius gitu, kayak makin pengen diketahuin, pengen kepo, padahal pas kenal ternyata orangnya di luar dugaan kita gitu. Orangnya hangat. Setiap orang juga punya caranya tersendiri ketika meluapkan perasaan cemburunya. Ada orang yang ketika sama pacarnya, misalkan pacarnya ceweknya tuh berbaur sama cowok-cowok lain, ada yang kalau yang gampang cemburuan, kamu jangan main sama cowok lain lagi ya gitu, perasaan aku sakit tahu gitu. Ada satu sisi lagi, satu cowok ketika lihat ceweknya main sama cowok lain cuma diam aja gitu. Mungkin dengan diam bukan berarti dia nggak cemburu. Perasaan dia cemburu, dia teriris perasaannya, dia tersakiti, tapi satu sisi dia nggak mau menyakiti perasaan pasangannya. Karena apa? Itu dunia pacar saya gitu, saya nggak bisa membatasinya gitu. Saya percaya kok kalau dia sayang sama saya, pasti dia bakal selalu setia sama saya gitu. Yakin seperti itu. Oke. Terus aku nanya lagi. Boleh. Kenapa pas kita lagi bahagia gitu ya, kita kadang ngambil apa ya, kayak pilih, misalnya kita dikasih pilihan, terus kita lagi bahagia, jadi pilihan itu kita tuh langsung nebak, oh aku tuh sayang loh sama kamu kayak gini, langsung ngungkapin hal-hal yang kita aja nggak tahu apakah hal-hal itu akan terpenuhi atau enggak. Kenapa kebahagiaan itu bikin kita semangat banget menggebu-gebu, itu kenapa? Padahal tidak tahu dapat feedback balik apa enggak gitu. Karena setiap perasaan itu. Dan satu lagi, kenapa kebahagiaan itu, apakah kebahagiaan yang berlebihan itu nggak apa-apa, normal atau gimana? Normal. Kayak yang pembahasan kita awal tadi, setiap orang punya caranya tersendiri meluapkan perasaan senangnya gitu. Kayak misalkan kata Tania tuh sayang sama seseorang gitu. Tania coba mengungkapkan perasaan itu sama orang itu, tapi katanya tidak mendapatkan feedback balik gitu dari orang itu. Gak apa-apa, itu wajar. Itu namanya perasaan suka. Misalkan kayak pada pandangan pertama katanya udah suka sama orang itu gitu. Tapi satu sisi kita lihat lagi si pihak lain, karena cinta itu kan gak cuma dari satu pihak gitu. Harus ada dari dua pihak. Si cowok yang katanya suka itu malah anggapannya biasa aja gitu, kayak pengen temenan aja gitu. Sebenarnya itu normal gitu, wajar gitu. Karena mungkin kalau orang baru kenal itu nggak secepat itu menumbuhkan perasaannya gitu. Ada orang yang baru kenal langsung tumbuh perasaan suka, ada orang yang baru kenal nggak secepat itu menumbuhkan rasa sukanya. Mungkin kita harus
mungkin dia ingin mengulik dulu lebih dalam orangnya tuh kayak gimana sih gitu, gue pengen kenal lebih dalamnya, orangnya kayak gimana sih dia tuh, pokoknya semua hal yang ada di dia tuh dia pengen tahu gitu. Nah baru ketika dia ngerasa kayak keren banget sih dia gitu, gue ngerasa kayak jatuh hati sama dia gitu. Mungkin dengan dengan kurun waktu yang lebih lebih lama lagi dia buat bisa menumbuhkan rasa perasaannya gitu loh. Itu tuh kayak wajar aja gitu. Wajar kita meluapkan perasaan kita sama orang yang kita suka. Namanya perasaan kan kita nggak bisa bohong. Saya suka sama kamu gitu. Tapi dianya, saya belum bisa apa-apa gitu. Kita baru kenal. Kita coba buat berteman aja dulu gitu. Tapi mungkin dengan cara berteman, perlahan perasaan akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Karena di keseharian kita dia bakal tahu kita itu seperti apa, bagaimana orangnya, apakah kita bersedia untuk selalu hadir di kala suka dan dukanya dia. Kita tuh coba untuk menyentuh perasaannya. Kita jangan cuma sentuh pandangannya aja, tapi kita coba menyentuh rasanya. Ketika kita berbicara sama orang, kita jangan cuma berbicara aja, tapi pembicaraan kita tuh harus bisa sampai sama perasaan si orang itu gitu. Agar apa? Agar terjadi getaran antara keduanya. Misalkan dia tergetar sama omongan yang sama perkataan-perkataan yang katanya lontarkan, dan katanya juga melontarkan kata-kata yang katanya lontarkan ke dia tuh dengan getaran gitu. Jadi terjadi interaksi perasaan antara katanya dengan dia. Oke kak, ada lagi gak nih yang mau disampaikan atau perasaan katanya mau dicurahin nih? Kayaknya udah sih itu aja kak. Oke lah, kalau udah semoga apa yang saya sampaikan tadi benar-benar bisa kakak paham, terus benar-benar masuk semuanya, dan semoga bisa membantu gitu ya. Aku juga mau bilang makasih nih, kakak ngejelasinnya juga enak banget. Jadi kakak ngejelasin tuh pakai bahasa yang gampang dimengerti orang-orang awam, jadinya aku bisa langsung nangkep maksud inti dari pembahasan yang kakak kasih ke aku. Thank you ya. Sama-sama, alhamdulillah kalau gitu. Next, kapan-kapan kita bisa Iya, ngobrol lagi. harusnya kayak siap, jangan siap. bosan mendengarkan ucapan Siap, nggak bakalan bosan kak. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah dengerin. Semoga sesi konseling kita kali ini benar-benar bisa dipetik segala hikmah yang telah kita sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.